Halo anak-anak semuanya, berjumpa lagi dengan Bu Tini. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Baik anak-anak, sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Baik, jangan lupa untuk menonton videonya dari awal sampai selesai. Nah, hari ini kita akan melanjutkan belajar tema 4, subtema 4 pembelajaran 5. Ya, masih dengan materi kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Anak-anak, sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran online pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ini akan memimpin anak-anak bisa ikut membaca doa yang ada di layar dari rumah masing-masing. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih atas waktu yang boleh kami terima ini. Terlebih kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Kau berikan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau menerangi akal budi kami, agar dapat menerima pelajaran dengan baik. Berilah kami kekuatan agar dapat memahami pelajaran yang akan kami pelajari ini. Berilah pula kami semangat belajar yang tinggi, supaya kami dapat belajar dengan rajin, tekun dan teratur. Ya Tuhan, bantulah dan dampingilah kami dalam belajar ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak siapa yang masih ingat? Di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang apa saja? Ya, yang pertama kita sudah belajar mengenai cara memilih jajanan yang sehat. Ya, lalu yang kedua kita sudah belajar mengenai saran dan juga penyelesaian masalahnya. Lalu yang ketiga kita sudah belajar kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga. Nah, pada pembelajaran 5 kali ini, materi yang akan kita pelajari yang pertama yaitu kewajiban dan hak sebagai warga negara. Lalu yang kedua saran, dan yang ketiga pasangan bilangan dengan hasil bagi sama. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu kewajiban warga negara sebagai umat beragama. Nah, kewajiban yang pertama yaitu menjaga ketenangan di tempat ibadah. Ya, jadi kalau anak-anak pergi ke tempat ibadah, wajib untuk menjaga ketenangan. Lalu yang kedua, menerapkan sikap toleransi antar umat beragama. Dengan menghormati orang dengan beragama lain, menghargai. Lalu yang ketiga, menghormati pemeluk agama lain. Lalu yang keempat, mempersilahkan umat beragama lain untuk beribadah. Lalu yang kelima, menolong umat beragama lain yang membutuhkan bantuan. Lalu yang keenam, menjaga kerukunan antar umat beragama. Nah, selanjutnya yaitu hak sebagai hak warga negara sebagai umat beragama. Hak yang pertama yaitu menjalankan ibadah dan merayakan hari raya sesuai dengan agama yang dianut. Lalu yang kedua, menggunakan tempat ibadah sesuai dengan agama yang dianut. Ya, seperti yang ada di layar itu ada contoh tempat ibadah sesuai agama. Ada masjid, kelenteng, gereja, pura, dan juga vihara. Nah, selanjutnya kita akan belajar saran. Nah, kali ini ada percakapan antara Ebo dan juga Sinta. Ya, anak-anak perhatikan percakapan antara Ebo dan Sinta.
Teman-teman, sebaiknya kita tidak berisik saat bermain. Saat ini ibadah sedang berlangsung. Jika kita berisik, maka orang-orang yang beribadah akan terganggu. Yaitu, aku tidak akan berteriak-teriak saat menunggu mereka beribadah. Sebaiknya kita bermain di dalam rumah saja agar suara kita tidak terdengar. Jadi orang-orang yang beribadah tidak akan terganggu. Anak-anak, dari percakapan ini saran yang dapat diambil ada dua. Ya, saran yang pertama yaitu sebaiknya kita tidak berisik saat bermain. Lalu saran yang kedua, sebaiknya kita bermain di halaman rumah saja agar suara kita tidak terdengar. Selanjutnya kita akan belajar pasangan bilangan dengan hasil bagi yang sama. Ya. Kali ini kita akan menentukan dua pasangan bilangan yang memiliki hasil bagi yang sama, yaitu 70. Nah, pasangan bilangan yang pertama yaitu bilangan pertama adalah 140, lalu bilangan kedua adalah 2. Ya, jadi 140 dibagi 2 hasilnya sama dengan 70. Lalu pasangan bilangan yang kedua, bilangan yang pertama adalah 280. Lalu pasangan bilangan yang kedua adalah 4. Jadi 240 dibagi 4 hasilnya sama dengan 70. Lalu pasangan bilangan yang ketiga, bilangan yang pertama adalah 420. Lalu bilangan yang kedua 6. Jadi 420 dibagi 6 sama dengan 70. Nah, itu dia anak-anak materi kita untuk hari ini. Selanjutnya yaitu tugas. Tugas untuk hari ini anak-anak silahkan mengerjakan LKS halaman 107 sampai dengan 108. Ya, penilaian harian A, B, dan C. Jawabannya silahkan langsung ditulis pada LKS. Seperti biasa, jangan lupa hasilnya untuk difotokan lalu dikumpulkan. Ya, dikirim ke Bu Tini, nanti Bu Tini akan periksa satu persatu. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran online pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu selama kami belajar tadi. Semoga apa yang baru saja kami pelajari berguna bagi hidup kami dan berguna juga bagi sesama. Ajarlah kami untuk tidak menjadi sombong atau jongkak karena hasil belajar ini. Kami mohon ampun atas segala kelalaian selama belajar tadi. Semoga kesulitan dan kegagalan dalam belajar tadi tidak membuat kami mudah putus asa. Semuanya ini kami serahkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran online pada hari ini. Jangan lupa tugasnya untuk dikumpulkan. Ya, anak-anak tetap jaga kesehatan di rumah dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.